Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Slide yang berikutnya ini adalah agenda style. Di sini kita akan membahas beberapa bagian, yaitu diantaranya nomor 1 perkenalan, nomor 2 kata pengantar, yang ketiga ada desain pulsa haptik, yang keempat ada metode, selanjutnya ada hasil, eksperimen verifikasi, kesimpulan, referensi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Sebelum ke materi atau proposal yang saya ambil, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Dwi Beta Suryani, NIM saya 13011645532, dan saya dari kelas IF 4112. Di sini saya mengambil judul dari proposal, desain dan evaluasi pulsa haptik yang dikodekan untuk smartwatch. Dalam kata pengantar ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan diadakannya penelitian ini. Pada studi yang mengidentifikasi gaya hidup menggunakan smartwatch yang menghasilkan data dan studi tentang konteks untuk menggabungkan smartwatch dan tanpa kendala fisik dan psikologis. Yang dimaksud terdapat kendala fisik di sini yaitu ketika kita mengendarai sebuah kendaraan beroda 2 maupun beroda 4, otomatis kita tidak bisa menggunakan smartwatch tersebut secara real time. Begitu pula dengan kendala psikologis. Dalam kendala psikologis ini ada pembatasan penggunaan smartwatch karena tekanan psikologis. Seperti kita contohnya sedang berada dalam rapat atau sedang berkomunikasi dengan orang lain, otomatis kita tidak bisa menggunakan teknologi smartwatch secara real time. Dan untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah merancang pulsa haptik yang cocok untuk mempresentasikan informasi yang ditransmisikan oleh smartwatch, sehingga dapat dipahami tanpa melihat smartwatch tersebut. Kemudian di slide selanjutnya, nomor 3 yaitu ada desain pulsa haptik. Ada beberapa bagian diantaranya, yaitu yang pertama pengumpulan pulsa. Nah, di dalam pengumpulan pulsa ini, untuk mengumpulkan berbagai pulsa haptik, kami mencari studi yang mengkodekan informasi melalui bentuk gelombang. Sebagian besar studi pulsa haptik dilakukan dengan studi unit getaran mikroskopis. Jadi, kami memeriksa studi pulsa cahaya untuk mengumpulkan pulsa panjang yang dapat digunakan untuk getaran smartwatch. Selanjutnya, kriteria yang nomor 2 adalah setelah mengeluarkan pulsa cahaya dengan bentuk gelombang yang sama, hanya satu yang tersisa, seperti pada gambar berikut ini. Dan menghasilkan total 3 pulsa cahaya yang dihapus. Kriteria yang nomor 3, yaitu nomor terakhir, adalah 3 pulsa cahaya mengandung cahaya sehingga dihilangkan. Terdapat pada gambar berikut. Pulsa dapat diklasifikasikan menjadi pulsa periodik dan pulsa non-periodik, tergantung pada bentuk gelombangnya. Pulsa periodik adalah pulsa yang bentuk gelombangnya diulangi interval yang sama. 20 dari pulsa cahaya yang dikumpulkan jatuh ke dalam kategori ini persegi panjang, segitiga, dan bentuk gelombang sinusoidal yang terdapat pada gambar berikut ini. Sedangkan untuk pulsa non-periodik adalah yang memiliki bentuk gelombang, tidak memiliki pengulangan, dan memiliki bentuk tertentu. 22 yang dikumpulkan pulsa cahaya dianggap mirip dengan non-periodik pulsa. Karena pulsa periodik mengulangi bentuk gelombang yang sama, pulsa yang berbeda dapat dihasilkan berdasarkan berapa kali per unit waktu mereka diulang, yaitu jika durasi pulsa ditentukan, pulsa periodik dapat dihasilkan dengan menentukan jumlah pengulangan dalam periode tersebut. Bagian dari desain pulsa haptik yang terakhir adalah pulsa haptik untuk digunakan dalam eksperimen utama. Menurut percobaan sebelumnya, panjang terbaik dari pulsa haptik ditentukan menjadi 2,5 detik. Pada saat yang sama, di antara 22 pulsa non-periodik, 6 pulsa dengan skor rata-rata kurang dari 3 pada 2,5 detik dianggap sebagai pulsa yang tidak dapat dikenali dan dihapus oleh pengguna. Selanjutnya, total 4 pulsa periodik yang dihasilkan, 2 bentuk gelombang persegi panjang dan 2 segitiga. Pulsa periodik yang dihasilkan diulang 2 atau 4 kali dalam durasi 2,5 detik.
Pada bahasa nomor 4 ini, kita akan membahas tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu ada perangkat. Perangkat eksperimental sama dengan prototipe yang digunakan dalam percobaan penentuan durasi, dan para peserta mengenakan tali dengan motor getaran tipe ERM di pergelangan tangan mereka. Perangkat eksperimen dan lingkungan ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya yang nomor 2 adalah domain tugas. Selanjutnya yaitu ada subjek. Total 30 peserta, 16 laki-laki dan 14 perempuan, direkrut menggunakan iklan internal. Itu usia rata-rata peserta adalah 24,5 tahun dan standar deviasi adalah 2,36. Eksperimen memakan waktu rata-rata 25 menit. Dan peserta menerima $5 sebagai kompensasi. Selanjutnya ada variabel independen. Dalam percobaan ini, dua variabel bertindak sebagai variabel independen. Pertama, ketika menganalisis kesesuaian pulsa haptik untuk setiap kategori, sedangkan untuk pulsa tentang kategori smartwatch bertindak sebagai variabel dependen. Skor kebugaran dikumpulkan setelah setiap peserta mengalami setiap getaran dan mengevaluasinya berdasarkan skala 5 Likert. Semakin dekat skor kebugaran kelima, semakin tepat getaran yang diberikan untuk kategori, dan semakin dekat skor kebugaran ke-1, semakin tidak tepat getaran yang diberikan untuk kategori. Nomor 6 ada desain eksperimental. Percobaan dirancang sebagai desain satu arah, dan pemberian pulsa haptik adalah acak. 7 ada prosedur. Setiap peserta melakukan kebugaran evaluasi pulsa haptik untuk 5 kategori informasi dan 4 kategori aplikasi pemberitahuan. Peserta menulis informasi demografisnya sebelum percobaan dan kemudian mendengarkan koordinator eksperimen mengenai kategori yang dihakimi. Selanjutnya, peserta mengevaluasi kesesuaian denyut nadinya. Dalam bahasan hasil ini, setelah mengumpulkan hasil awal dan menganalisis haptik skor pulsa dalam setiap kategori informasi, kami mengubah sumbu untuk membandingkan skor antara kategori informasi untuk setiap pulsa haptik. Selanjutnya, kami mengusulkan pulsa haptik yang cocok untuk mewakili setiap kategori informasi smartwatch. Berikut ini ada 4 kategori untuk hasil. Yang pertama ada skor pulsa haptik untuk setiap kategori informasi. Pertama, kami menganalisis kebugaran pulsa haptik untuk masing-masing dari 5 kategori informasi smartwatch. Dalam setiap kategori, pulsa haptik dianalisis sebagai variabel independen dan ANOVA satu arah dilakukan. Kemudian yang nomor 2 ada skor rata-rata pulsa haptik dalam kategori pemberitahuan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada kategori nomor 3 yaitu skor kategori informasi untuk setiap pulsa haptik. Pada bagian kategori nomor 1, kami melihat skor denyut haptik dalam setiap kategori informasi jam tangan pintar dan sulit untuk mengusulkan denyut haptik untuk masing-masing berdasarkan hasil analisis ini. Oleh karena itu, kami mengubah sumbu analisis dan membandingkan skor berdasarkan kategori informasi berdasarkan pada setiap pulsa haptik. Sebelum analisis, kami mengecualikan 3 kategori informasi, yaitu pemberitahuan yang kami tidak dapat mengusulkan pulsa haptik, aktif yang tidak memberikan getaran, dan kesehatan yang tidak memiliki perbedaan signifikan karena tidak ada model mental yang dibangun. Selanjutnya adalah pulsa haptik oleh kategori informasi di smartwatch. Kami mengusulkan pulsa haptik dominan di jam tangan pintar untuk setiap kategori informasi. Ini ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dan berdasarkan tabel berikut ini, kami menetapkan pulsa haptik untuk masing-masing kategori informasi sehingga tidak terduplikasi dan secara istimewa ditugaskan pulsa haptik untuk kategori informasi dengan hanya satu pulsa haptik dominan. Bahasan selanjutnya yaitu eksperimen verifikasi dari pulsa haptik yang ditetapkan oleh kategori informasi smartwatch. Untuk set haptik pulsa yang diusulkan di bagian 4 untuk dimiliki. Artinya, pengguna harus dapat membedakan kategori informasi smartwatch dengan hanya pulsa haptik dalam situasi kendala apapun. Oleh karena itu, untuk memverifikasi set pulsa haptik,
Lingkungan eksperimental dibuat kondisi kendala dan percobaan dilakukan untuk membedakan kategori informasi dengan getaran saja. Di antara set pulsa haptik pada tabel berikut ini, ada 3 pulsa haptik dalam aplikasi Call. Karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara pulsa haptik ini, pengurangan blink dipilih secara sewenang-wenang untuk membangun set pulsa haptik eksperimental. Ketika kita mengalami kendala fisik maupun kendala psikologis, kita hanya menggunakan pulsa haptik untuk memudahkan penggunaan smartwatch tersebut. Karena terdeteksi dengan hanya suatu getaran, si pulsa haptik ini bisa mentransmisikan kepada smartwatch untuk mengetahui apa yang sedang kita lakukan sehingga tidak akan terganggu segala aktivitas yang mengenai kendala fisik maupun kendala psikologis. Bahasan selanjutnya adalah kesimpulan. Kumpulan pulsa haptik yang mewakili kategori informasi smartwatch diturunkan melalui beberapa percobaan. Akhirnya, kami menemukan percobaan verifikasi set pulsa haptik dan menunjukkan bahwa pengguna smartwatch dapat membedakan informasi dari jam tangan mereka dengan hanya pulsa haptik. Set pulsa haptik yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki fleksibilitas yang dapat diterapkan pada semua smartwatch yang dilengkapi dengan getaran dan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengembang. Selain itu, pulsa haptik yang mewakili aplikasi layanan kesehatan tidak dapat diusulkan karena sebagian besar peserta tidak memiliki model mental untuk aplikasi layanan kesehatan saat ini. Penelitian ini juga mengusulkan metode untuk menyandikan dan menyediakan informasi smartwatch dengan berbagai pulsa haptik untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan beban kognitif tinggi ketika pengguna memeriksa informasi smartwatch mereka dalam situasi kendala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahasan dalam proposal ini. Selanjutnya, ada beberapa referensi yang terdapat dalam proposal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahasan dalam proposal ini. Jika ada penyampaian penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu di mata kuliah ini sehingga ilmunya dapat diserap oleh mahasiswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.